Halo Sobat Football News, seperti biasa, kali ini kita akan bahas laga seru leg pertama Indonesia versus Singapura. Di mana telah kita ketahui bersama skor hasil akhir laga tersebut adalah imbang 1-1. Dari sudut kedua tim, keduanya sama-sama bermain agresif. Indonesia sangat agresif di babak pertama sehingga mampu melesatkan 1 gol ke gawang Singapura yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Sedangkan Singapura agresif di babak kedua setelah tertinggal 1 gol dari Indonesia di babak pertama. Selain sengitnya pertarungan kedua tim, yang menjadi sorotan lainnya adalah keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Di mana dalam laga tersebut timnas Indonesia yang menjadi dirugikan. Dikarenakan gagal mendapatkan hadiah penalti, usai Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain Singapura di area kotak penalti. Berikut ini telah kita rangkum pernyataan pelatih timnas Indonesia, Sintayong usai laga leg pertama Indonesia versus Singapura. Pelatih Sintayong kecewa timnas Indonesia ditahan Singapura 1-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2021. Di babak kedua permainan Indonesia mengendur dan cenderung melakukan sejumlah kesalahan. Kegagalan menang pada leg pertama itu membuat Sintayong kecewa. Pastinya hasil hari ini tidak memuaskan, ujar Sintayong dalam sesi konferensi pers usai laga. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut salah satu faktor kegagalan Rachmat Irianto menang atas Singapura adalah karena kelelahan usai tampil impresif melawan Malaysia 3 hari sebelumnya. Saya sudah menduga ada saatnya pemain dalam kondisi lelah sekali, tutur Sintayong. Meski demikian, Sintayong memaklumi timnya yang kelelahan sehingga tidak bisa mencuri keunggulan pada semifinal pertama Piala AFF. Memang lebih baik capek sekarang, jadi bisa mempersiapkan lebih baik lagi untuk pertandingan berikutnya, kata mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Sintayong juga buka suara soal keputusan kontroversial yang dilakukan wasit pada leg pertama semifinal Piala AFF 2021 antara Indonesia versus Singapura. Momen kontroversi tersebut terjadi di menit ke-77. Ricky Kambuaya terlihat dilanggar di dalam kotak penalti oleh pemain Singapura. Namun wasit asal Korea Selatan Kim Ha-gon hanya memberikan tendangan bebas di luar kotak 16 pas. Keputusan tersebut terbilang merugikan Indonesia yang tengah berupaya untuk menambah gol. Tendangan bebas Evan Dimas Darmono pun hanya membentur pagar betis pertahanan lawan. Jujur saya belum nonton video jadi tidak tahu itu seharusnya penalti atau bukan. Jadi kalau wasit ambil keputusan yang salah di lapangan, kita harus tetap menghargai keputusan wasit karena hasilnya tetap sama saja, kata Sintayong seusai laga. Dalam turnamen pasti ada saat yang sulit bagi kami seperti saat ini. Kalau memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat pasti akan lebih baik lagi hasilnya, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Sebenarnya sudah banyak beredar isu agar sepak bola ASIA juga harus segera menerapkan alat bantu VAR untuk bisa membantu kinerja wasit dalam mengambil keputusan yang sulit saat suatu pertandingan berlangsung. Hal ini tentu hal yang positif agar tidak ada klub yang dirugikan atas kesalahan pengambilan keputusan oleh wasit dalam suatu pertandingan. Apalagi jika hal tersebut terjadi di sebuah kompetisi bergengsi, tentu akan bisa menimbulkan polemik di antara kedua klub yang bertanding. Lalu, apa sebenarnya alasan mengapa di ajang Piala AFF, VAR belum bisa diterapkan? Berikut ulasannya. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Thailand bernama Patit Supapong menegaskan kalau Piala AFF masih belum layak menggunakan VAR. Bukan tanpa alasan di Asia Tenggara banyak wasit yang belum mendapatkan pelatihan terkait penggunaan VAR. Tidak hanya itu, teknologi tersebut juga tidak bisa dipasang secara singkat. Apalagi ajang Piala AFF yang berlangsung di Singapura tinggal menghitung hari. Ajang tersebut akan dibuka pada 5 Desember dan berakhir pada 1 Januari 2022 mendatang. Saya harus memastikan bahwa VAR tidak akan digunakan di Piala AFF 2021, ujar Patit Supapong. VAR juga bukanlah perangkat yang pat dipasang dan digunakan segera. Di Asia Tenggara tidak banyak wasit yang dilatih menggunakan teknologi ini. Oleh karena itu, tuan rumah Singapura memutuskan untuk tidak menggunakan VAR. Tuturnya menambahkan, itulah alasan mengapa VAR belum bisa diterapkan di ajang Piala AFF. Meski menjadi suatu hal yang bersifat penting, ternyata menerapkan sistem VAR masih perlu perencanaan dan waktu yang cukup panjang. Sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus bisa mendapatkan update info terbaru dari klub kesayangan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.